Kita masukkan kabel USB ke mikrotip. Jika sudah nyala, kita masukkan kabel internet ke Ether 1. Lalu bawa kabel strike, masukkan ke Ether 2. Satunya lagi dimasukkan ke CPU. Di sini kita akan melanjutkan ke konfigurasi router. Masuk ke sistem, lalu klik identity, kasih nama router. Lalu apply dan OK. Kemudian kita klik interface, klik add, lalu klik VLAN. Di sini kita akan memberi nama VLAN 10. Kemudian VLAN ID kita isi dengan 10. Untuk interface-nya kita Ether 2. Karena kita akan membuat VLAN 10 sebagai untuk reguler, maka di name kita kasih tambahan strip regular. Kemudian klik apply, OK. Lalu tambah lagi VLAN, namanya kita ganti menjadi VLAN 20. Kemudian VLAN ID kita ganti menjadi 20, interface-nya kita ganti menjadi Ether 2. Name-nya jangan lupa kita buat VLAN 20 ini untuk premium. Maka tambahkan strip premium. Apply, OK. Ini kita klik IP, kemudian DHCP client, tambah interface-nya Ether 1, apply, lalu OK. Bound. Tunggu sampai statusnya bound. Lalu klik menu terminal, ping 8.8.8. Jika sudah seperti itu, maka kemungkinan sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke IP, langsung ke firewall, NAT, tambah chain-nya kita SRC NAT. Kemudian out interface-nya Ether 1. Untuk action, pilih masquerade. Apply, OK. Selanjutnya kita ke IP, pilih addresses, tambah, lalu masukkan IP. Kita akan menggunakan IP 192.168.10.1/24. Interface-nya untuk VLAN 10. Apply, OK. Lalu tambah menggunakan IP 192.168.20.1/24 untuk interface VLAN 20. Apply, lalu OK. Jika sudah, kemudian kita ke menu IP, pilih DHCP server, DHCP stop, lalu DHCP server interface-nya kita pilih yang VLAN 10. Kemudian di next sampai selesai. Lalu pilih DHCP stop lagi, kemudian pilih yang VLAN 20, next sampai selesai. Kemudian kita ke wireless, WLAN diklik, lalu centang biru diklik. Kemudian di sini kita ke menu queues, add, lalu targetnya untuk VLAN 10. Kemudian maksimal limitnya kita beri 2M.
Maksimal downloadnya 2 MB juga. Pilih apply lalu oke. Kemudian tambah lagi di sini targetnya untuk pilan 20. Maksimal limitnya 5 MB. Lalu target downloadnya juga maksimal 5 MB. Klik apply lalu oke. Nah, ini adalah settingan untuk router. Selanjutnya kita settingan untuk switch. Sebelum ini kita sudah mengganti mikrotik dengan mikrotik yang lain yang dijadikan untuk switch. Kemudian kita login ke mikrotik yang sekarang yang untuk switch. Di sini kita tinggal klik menu sistem, identity, lalu beri nama switch agar tidak tertukar dengan yang. Nah, untuk settingan switch, pertama kita ke menu bridge dulu. Kemudian kita tambah, lalu kita apply lalu oke saja. Jika sudah, kita ke menu port, tambah, interface-nya Ether 1, kemudian bridge 1, kemudian bridge 1, apply oke. Lalu tambah lagi untuk Ether 2. Ether 2, bridge-nya tetap sama, tinggal di apply oke. Lalu selanjutnya ke Ether 4. Sorry, ada gangguan. Di sini kita login ulang. Ini dikarenakan Ether 2 sudah tersetting sebagai switch-nya, jadi kita pindahkan dulu kabelnya ke Ether 3 yang kosong. Tinggal ke port ditambah aja, lalu interface-nya Ether 4. Apply oke. Jika sudah, kita ke menu VLAN. Sebentar. Nah, di switch ya, kita ke menu VLAN, lalu tambah. Di sini tinggal switch 1, VLAN ID-nya 10, portnya pilih Ether 1 sama Ether 2. Yang ini Ether 1, kemudian tinggal diklik bawah, lalu ini untuk Ether 2. Apply lalu oke. Kemudian tambah lagi. Di sini sama ya, switch 1, pilihan ID-nya jadi 20, portnya Ether 1 sama Ether 4. Jadi ketika kita menggunakan port yang 2, maka kecepatannya hanya akan 2 MB. Jika menggunakan 4, kita kecepatannya akan 5 MB sesuai settingan router tadi. Kita kembali ke menu port. Nah, ini mengklik Ether 1, pilihan modenya secure, kemudian pilihan headernya diganti menjadi add if missing, kemudian apply oke. Kemudian Ether 2-nya kita seperti tadi secure, kemudian pilihan headernya kita menjadi always strip. Apply, kemudian oke. Maaf, ini login ulang.
Ini kita lupa untuk menyeting Ether 4. Ether 4-nya kita setting dulu. Pilihan modenya secure, kemudian headernya always strip. Default pilihan ID-nya kita pilih 20. Tadi Ether 1 sama 2-nya lupa pilihan ID-nya tidak diisi, maka kita isi dulu. Untuk Ether 1-nya tidak perlu ya. Ether 2-nya kita default ID-nya isi dengan 10. Kemudian klik apply lalu OK. Nah, di sini kita otomatis keluar karena settingannya sudah beres. Kita ngerakit dulu mikrotiknya sesuai dengan gambar seperti yang ditampilkan di sini. Selanjutnya kita masuk ke CMD, lalu ketikkan IP config. Setelah itu enter. Nah, jika sudah, kita perhatikan IP address-nya sudah sesuai atau belum. Nah, setelah itu kita masuk ke Chrome. Lalu kita ketik saja speed test. Nah, lalu kita pilih yang paling atas, lalu klik. Kita tunggu saja. Nah, lalu kita klik go. Pada hasil speed test yang pertama, hasilnya yaitu 1.85. Kenapa hasilnya 1.85? Tidak lebih dari 2 MB, dikarenakan kita membatasi limit pada pilihan 10, yaitu limit upload 2 MB dan limit download 2 MB. Jadi hasilnya tidak akan atau kecepatannya tidak akan melebihi 2 MB. Nah, ini untuk hasil yang pertama. Untuk speed test yang kedua, kita sudah memindahkan kabel strike-nya ke port 4 karena kita menyeting pilihan 20 di port 4. Ketika di speed test, hasilnya 4.85
tidak melebihi 5 MB, dikarenakan kita men-setting pada pilihan 20 atau yang premium, limit uploadnya 5 MB serta limit downloadnya 5 MB. Jadi hasilnya tidak akan melebihi dari 5 MB. Sekian.